Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Tarikh Arwah yang beranggotakan Ahmad Ramadan, Muhammad Saleh Apip, Nur Ilham Rahmatullah, Muhammad Khairun Nasar, Muhammad Rizki, dan Muhammad Rapiani. Langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu latar belakang. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang sangat penting. Oleh sebab itu, dalam periwayatannya, ulama ahli hadis sangatlah berhati-hati. Dan untuk itu banyak sekali ilmu yang membahas tentang kesaksian hadis. Ada yang berdasarkan sanad, riwayat maupun matan. Hal ini karena semakin memenuhi syarat dalam periwayatannya, maka semakin banyak kehujahan sebagai sumber hukum Islam. Ilmu hadis riwayat adalah kajian mengenai proses penerimaan, memelihara, menyampaikan kepada orang lain, dan mentajwidi suatu hadis dalam suatu kitab hadis. Nah, kajian ini tidak membicarakan adanya matan yang syad dan illat maupun sanad yang bersambung atau tidak, dan juga tidak membicarakan tentang sifat perawi. Doa. Ilmu Tarikh Arwah. Tarikh Arwah merupakan salah satu cabang dari ilmu Rijalul Hadis, yang di dalam Rijalul Hadis tersebut memuat dua ilmu, yaitu Tarikh Arwah itu sendiri dan ilmu Jarh wa Ta'dil. Di dalam buku pokok-pokok ilmu dirayah hadis menerangkan bahwa ilmu Tarikh Arwah adalah ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawi hadis dari segi mereka, hari kewafatan, guru-gurunya, masa dia mulai mendengar hadis, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, negerinya, tempat kediamannya, perlawanan-perlawanannya, sejarah kedatangannya ke tempat-tempat yang dikunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Manfaat ilmu tarikh ar-ruwah. Ilmu ini berkembang bersama dengan berkembangnya ilmu riwayah. Perhatian para ulama dalam membahas ilmu ini didorong oleh sesuatu maksud untuk mengetahui dengan sebenarnya ihwal para perawi hadis. Atas motif tersebut, mereka menanyakan kepada para perawi yang bersangkutan mengenai umur dan tanggal kapan mereka dilahirkan, di mana domisili mereka, dan kapan mereka menerima hadis dari guru mereka. Di samping para ulama tersebut meneliti tentang identitas para perawi itu. Mengetahui tanggal lahir dan wafatnya para perawi adalah sangat penting untuk menolak pengakuan seorang perawi yang mengaku pernah bertemu dengan seorang guru yang pernah memberikan hadis kepadanya. Setelah diketahui tanggal lahir dan wafat gurunya, mungkin sekali mereka tidak saling bertemu disebabkan kematian gurunya mendahului daripada kelahirannya. Kitab-kitab Tarikh Arwah. 1. Tahrikhul Kabir karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 194 sampai 252 Hijriah. Dalam kitab tersebut menerangkan biografi dari guru-gurunya yang pernah memberikan hadis kepadanya, baik dari golongan tabi'in maupun sahabat, sampai berjumlah kurang lebih 40.000 orang, baik mereka laki-laki ataupun perempuan, baik mereka yang tasyiqah maupun ghairu tasyiqah. Nama-nama perawi itu disusun secara alfabet. Akan tetapi, nama yang pertama ditaruh pada bab pendahuluan adalah nama yang menggunakan Muhammad. Setiap nama dijadikan satu bab dan disusun secara alfabet atau Arabiyah dengan mengutamakan nama leluhurnya. Kitab tersebut terdiri dari 4 jilid besar-besar pada cetakan Hyderabad tahun 1362 Hijriah. Kitab tersebut dijadikan 8 jilid. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 2, Tarikh Nisabur karya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi
Kitab ini merupakan kitab tarikh yang terbesar dan banyak faedahnya bagi para fuqaha. Hanya saja kitab ini telah lama hilang. Ia hanya ditemukan dalam koleksi cuplikan yang terdiri dari beberapa lembar. Yang ketiga yaitu Tarikh Baghdad, karya Abu Bakar Ahmad Ali Al-Baghdadi, yang terkenal dengan nama Alkitab Al-Baghdadi. Kitab yang besar faedahnya, ini membuat biografi dari ulama-ulama besar dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebanyak 7.831 orang dan disusun secara alfabetis. Perawi-perawi yang siqah, lemah, dan yang ditinggalkan hadisnya dimasukkan semuanya di dalam kitab ini. Ia terdiri dari 14 jilid dan dicetak di Kairo pada tahun 1349 Hijriah atau 1931 Masehi.